Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi reformasi pada tahun 1998. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputri Hindari, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Ida Aina Mintaman dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Febrian dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Komang Tia Fida Sama Devi, absen 19. Perkenalkan, nama saya Niputri Anadi, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Ranjani Mekarsari, nomor absen 22. Reformasi 1998 adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara ini pada era Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997 yang menyebar dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan kemudian ke Indonesia, menjadi salah satu latar belakang terjadinya reformasi ini. Selain itu, lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 juga menjadi titik balik terjadinya reformasi. Soeharto mengundurkan diri setelah tekanan yang semakin besar dari masyarakat dan mahasiswa yang menuntut perubahan di negeri ini. Dengan demikian, latar belakang terjadinya reformasi 1998 adalah krisis ekonomi, penyelewangan dalam pemerintahan, ketidakadilan politik, hukum dan ekonomi, serta tekanan dan desakan dari masyarakat yang tidak puas dengan kondisi yang ada. Tujuan utama reformasi 1998 adalah untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik di Indonesia. Masyarakat di Indonesia ingin mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter dan penggantian dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selain itu, reformasi 1998 juga bertujuan untuk menghapus praktik korupsi dan nepotisme yang telah merajalela di negara ini. Masyarakat Indonesia ingin membangun sistem yang transparan dan akuntabel, di mana pemimpin negara bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga menjadi tujuan penting dalam reformasi 1998. Masyarakat Indonesia ingin memastikan bahwa hak-hak setiap dasar individu dihormati dan dilindungi oleh negara. Dampak reformasi 1998 terhadap Indonesia yang pertama, perubahan politik yang signifikan, termasuk penggantian kepemimpinan dari Soeharto ke B.J. Habibie. Yang kedua, peningkatan kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat. Yang ketiga, terbentuknya era reformasi yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Yang keempat, perubahan dalam sistem pemilihan umum dengan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara bersamaan. Yang kelima, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang keenam, penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan penuntasan kasus pelanggaran HAM. Yang ketujuh, perbaikan ekonomi dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Yang terakhir atau kedelapan, dukungan untuk pembangunan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sekian dari pemaparan materi kita tutup dengan para pesan. Om Santi 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 Om.